Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilgirian Sagani, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai perkembangan musik pop Indonesia dengan analisis resepsi buku dari Ngak Kodek Plus dalam menumbuhkan pemahaman mengenai perkembangan musik pop Indonesia. Dimulai dari konteks penelitian ini, bahwasannya fenomena musik pop lawas tahun 60-90-an banyak dilantunkan oleh Gen Z saat ini. Itu sangat menarik sekali, pasalnya para Gen Z tidak lahir di zaman musik pertama kali beredar. Banyak hal yang melatar belakangi fenomena tersebut, diantaranya internet dan sosial media. Bukan hanya musik pop, Gen Z juga menggemari ragam budaya pop di era musik-musik lawas tersebut. Namun yang menjadi permasalahan, kemilauannya musik-musik pop tersebut tidak sedikit menyisakan kesalahpahaman atau ketidakpahaman masyarakat mengenai apa itu musik pop, bagaimana sejarah musik pop di Indonesia. Karena bagaimanapun, untuk dapat lebih memahami musik populer Indonesia, ada baiknya kita perlu memeriksa kembali berbagai konteks yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, kita akan dapat melihat berbagai macam hal di balik kemilauannya panggung serta spektakulernya musik pop di Indonesia. Terlebih lagi, kita juga dapat menempatkan kembali musik populer Indonesia sebagai bagian dari praktik dan hidup keseharian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ketimbang hanya menjadi catatan sejarah musik populer Indonesia yang kronologis, melalui penelitian ini penulis berharap bisa menjadi semacam pintu masuk untuk mengenal lebih lanjut berbagai konteks, seperti sosial, komunikasi, budaya yang turut membentuk kesejarahan musik populer Indonesia dari masa ke masa. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah sebuah buku karangan Ilham Nusantara beserta Ignatius Aditya Darmaka sebagai penulis yang berjudul Dari Ngak Kodek Plus. Dari konteks penelitian tersebut muncul sebuah pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana posisi hipotekal halayak tentang sejarah musik pop Indonesia dalam buku Dari Ngak Kodek Plus. Kemudian, bagaimana perubahan pengetahuan pembaca buku Dari Ngak Kodek Plus mengenai sejarah musik pop Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana perubahan sikap pembaca setelah membaca buku dari Ngak Kodek Plus. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode kualitatif dan pendekatan analisis resepsi. Adapun pembahasan dari hasil penelitian tersebut, yang pertama, pada pertanyaan penelitian posisi hipotekal pembaca mengenai pemahaman informan mengenai sejarah dan perkembangan musik pop Indonesia. Pada posisi hipotekal ini, semua pembaca berada pada posisi dominan. Artinya semua pembaca atau informan menyetujui apa yang dibahas pada buku tersebut dan terhegemoni oleh suatu bacaan yang dihasilkan oleh buku tersebut. Tidak ada satupun informan atau pembaca yang berada pada posisi negosiasi atau posisi oposisi. Kemudian, pada pertanyaan kedua, bagaimana perubahan sikap pembaca dalam hasil penelitian yang penulis lakukan? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan semua informan, keempat informan setuju bahwa buku dari Ngak Kodek Plus dapat merubah sikap dan pandangan mengenai sejarah dan perkembangan musik pop Indonesia dengan berbagai tanggapan setiap informan mengenai pembahasan. Mereka mengamini bahwa buku tersebut menggugah sikap mereka untuk mendalami musik lama, khususnya musik pop atau musik populer. Kemudian, untuk perubahan pengetahuan pembaca, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan semua informan, 3 dari 4 informan setuju bahwa buku musik pop Indonesia dengan berbagai tanggapan setiap informan mengenai pembahasan. Adapun dari 4 informan tidak sepenuhnya, 1 dari 4 informan tidak sepenuhnya setuju, tapi tidak menolak juga. Pasalnya, informan tersebut merasa bahwa buku dari Ngak Kodek Plus kurang bisa menjelaskan secara rinci mengenai beberapa poin pembahasan yang dibahas di buku mengenai sejarah dan perkembangan musik pop Indonesia. Kesimpulannya, dari sejumlah informan yang menjadi kriteria peneliti untuk menjadikan subjek penelitian berada di posisi dominan, artinya pembaca menerima, mengenali, dan menyepakati makna yang dimaksud tanpa penolakan dan menghasilkan pesan yang sama persis ketika pesan tersebut diproduksi oleh penulis. 1 di antara 4 informan berada di posisi negosiasi, pasalnya salah satu informan merasa kurang puas dengan pembahasan yang ia konsumsi dalam buku tersebut. Kemudian dari beberapa pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan ke informan sebagai subjek, tidak ada satupun dari informan yang menempati posisi oposisi. 3 dari 4 informan menyetujui mereka mengalami perubahan pengetahuan setelah membaca buku tersebut dengan berbagai pembahasan yang ada di dalamnya. Kemudian, semua informan mengaku mengalami perubahan sikap setelah membaca buku tersebut, seperti menambah rasa suka terhadap musik pop Indonesia dalam hal memperteguh identitas penyuka musik pop, merasa tervalidasi sebagai penyuka musik pop. Sekian yang bisa saya presentasikan, semoga berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.